di antara catatan-catatan yang didokumentasikan oleh para ulama terkait dengan aspek pencarian guru yang baik dari pengalaman Imam Hasan al-Basri, dicantumkanlah kemudian oleh para ulama, dikutip oleh ulama setelahnya, dan Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari mengambil satu bagian catatan itu, dituangkan dalam kitabnya, dan ini yang tadi kita bacakan. Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri, sosok yang diasuh oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sosok yang diasuh oleh para sahabat, didoakan oleh para sahabat, didoakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di antara wasiat atau pesan kuat beliau bagi para penuntut ilmu yang ingin mencari guru, perhatikan kalimat berikut. Qala, beliau menyampaikan, uqubatul ilmi, sungguh hukuman bagi ilmu itu, mautul qalbi, ialah wafatnya hati, matinya hati. Nah, jadi ada nastapa ilmu, ilmu yang nastapa, ilmu yang terhukum, ya, punya ilmu tapi terhukum. Awas tuh. Jadi ada ustad-ustad, ada kiai dalam tanda petik ya, ada habib dalam tanda petik, para pengajar-pengajar, nih guru-guru di sekolah juga masuk nih. Awas, hati-hati ya. Pokoknya yang dititipi ilmu buat ngajar. Ada yang hatinya mati, yang ilmunya terhukum. Dia punya ilmu, ngajar, tapi hatinya mati, ilmunya terhukum. Nah, ini kurang layak untuk diambil ilmunya. Kurang layak untuk diambil ilmunya. Apa yang dimaksud dengan matinya qalbu itu sehingga ilmunya terhukum? Faqila lahu ma mautul qalbi, maka dikatakan pada beliau, ditanyakan, apa yang dimaksud dengan matinya hati dari seorang pengajar ilmu itu? Qala, beliau menjawab, talabud dunya bi'amalil akhirah. Talabud dunya, yaitu kondisi hati yang menuntut dunia, bi'amalil akhirah, dengan menampakkan amalan akhirat. Yaitu munculnya ustad-ustad, guru-guru, para kiai, dalam tanda petik ya, saya kasih petikan itu karena nama ini sejatinya tidak layak dengan apa yang disampaikan dalam keterangan ini ya. Para ustad, para guru, para habib, para kiai, misal dalam tanda petik mautul qalbi, yang hatinya mati, ilmunya terhukum, karena ternyata orientasi mengajarnya itu bukan mencari akhirat, menuntut dunia. Cuma yang ditampakkan amalan akhirat. Kayaknya ngajar Quran, tapi ternyata yang dicari tarifnya. Ustadz, ini nanti mau ada akad nikah nih, bisa nggak Ustadz ngaji? Boleh ya. Cuma asal tahu aja ya, saya kan berangkat dari situ ya, ada bensinnya, jam sekian kan saya nggak sarapan juga lah gitu ya, 2 digit lah. Udah pakai begitu tuh. Ini mautul qalbi nih ya. Nanti ngajinya cuman kedengaran suara gelombang-gelombangnya aja tuh, echonya tinggi, naik turun. Tapi yang dicari apa? Dunianya. Ya, tidak semua begitu. Ini cuma ditandai aja. Kalau ada yang begitu, hatinya mati. Maka nanti bacaannya nggak sampai ke jiwa. Apalagi ke pengantin. Ya, pengantin mikirnya cepat akad aja nanti tuh. Ya, sama. Nah, ini pengajar demikian. Jadi kalau di sekolah-sekolah Islam, murid-muridnya tidak berkembang baik, coba cek gurunya. Cek pengelolanya, niatnya benar nggak bikin sekolah itu? Ada nama Islamnya loh, dihisab itu. Hisab di hari kiamat. Anaknya berislam nggak tuh anak didiknya? Jangan-jangan SPP-nya aja makin besar. Jangan-jangan guru yang datang pun datangnya mencari amplopnya saja. Ngajar di mana? Sekian. Gajinya berapa? Sementara dia yakin rezeki sudah diatur oleh Allah. Ya, ini saya tidak bicara di level biasa, saya level pengajar. Bicaranya di level pengajar. Kalau sudah orientasi gurunya, ustadznya, pengajarnya hanya mencari dunia, maka ilmunya tidak akan berkah.
Itu yang tidak memberikan pengaruh ke hati, ke jiwa-jiwa anak didiknya. Coba cek sekolah itu. Sholatnya bagaimana anak-anak itu? Kenal Allah enggak? Ngajinya bagaimana? Jadi kalau ada perkembangan anak tidak seperti yang diharapkan, yang dicek pertama kali bukan keadaan anaknya. Yang pertama, coba bagaimana cara guru mengajarnya. Bagaimana niatnya. Ustadz juga sama di masjid-masjid ini. Ya, coba lihat berapa keberkahan yang bisa diberikan oleh Allah kepada murid-muridnya. Salah satu yang harus penting untuk diupayakan adalah ini, mengembalikan niat kepada amal akhirah wa talabul akhirah. Ini. Nah, jadi kalau misalnya Anda menemukan orang-orang yang mengajar belum apa-apa bicaranya sudah dunia, itu hatinya sudah mati. Ilmunya terhukum. Bagaimana Anda bisa belajar dari sosok yang ilmunya pun terhukum? Hatinya mati. Tapi yang ditampilkan tuh performancenya seperti akhirat. Pakaiannya pakaian akhirat, bicaranya tentang akhirat. Padahal di hatinya pencarian dunia. Nah, inilah yang diingatkan tadi dari imam kita saat bacaan di Asy-Syu'ara tadi, ayat 128 sampai 145 tadi. Allah. Ya. Idh qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun. Ya. Sampai ke kalimat yang sangat indah sekali. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Itu manhajnya para nabi, para rasul. Aku kalau ngajar, acuan utamaku tuh bukan upah, bukan honor, bukan gaji dari kalian. Karena honorku sudah ditetapkan oleh Allah. Gajiku sudah diatur oleh Allah. Yang ditugaskan kepadaku hanya menyampaikan. Fadzakir innama anta mudzakir. Yang suka baca Yasin tuh, kan manhaj para nabi, rasul, diteruskan pada orang-orang soleh yang baca Yasin tuh. Ayat 20 sampai 21 itu. Masih ingat gak? Di halaman 441 tuh, paling kanan di pertengahan. Ya. Coba lihat tuh. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Teruskan, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Datang sosok orang dari jauh untuk mengingatkan masyarakat pada pola hidup yang tidak sehat. Susah diingatkan orang yang baik-baik, yang lurus-lurus, tapi hobinya memang kadang-kadang ngundang orang-orang tapi nggak jelas. Cuma buat tertawa kadang-kadang. Cuma buat pamer bahwa saya bisa ngundang si fulan, buat rame gitu kan. Maka diberikan standar. Ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ya kaumku, ikutilah orang-orang yang diutus ini, sosok-sosok yang diutus ini. Ya, siapa tipikal orang yang diutus ini? Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Kalau Anda ingin belajar, ingin ikut, bukan cuman ikut menuntut ilmunya, tapi menuntut akhlaknya, menuntut kepribadiannya, mengamalkan amal soleh yang bisa Anda teladani itu. Coba cari man la yas'alukum ajra. Orang yang sedang mengajar pun dia tidak pernah kepikiran tentang materi duniawi. Yang dia pikirkan bagaimana Allah ridha, yang dia pikirkan bagaimana ilmu sampai, yang dia pikirkan bagaimana amal bisa terawat. Wahum muhtadun. Orang inilah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, kondisi hati seseorang yang mati itu ketika pengajarannya diikat oleh unsur duniawi. Ya. Bahasa tegasnya kalau dalam Quran tuh ginilah. Wala tamnun tastakthir. Jangan engkau berusaha memberi orang lain dengan pengajaranmu, dengan ilmu yang Allah titipkan padamu, dengan berharap kompensasi dunia yang dinilai olehmu lebih banyak. Tastakfir itu minta lebih. Baru ngajar sekali udah minta naik gaji. Kan? Gajinya berapa? Datang, baru masuk, Pak saya ngajar kan anak-anak gampang pahamnya tuh. Kalau besok nggak naik gaji saya nggak mau saya ngajar lagi. Wala tamnun tastakthir. Itu hal yang pertama. Jadi kalau Anda ngundang orang yang dalam tanda petik disebut ustadz itu sudah minta tarif di awal, udah coret.
Coret. Karena yang bersangkutan sifatnya dicoret oleh para ulama. Coret. Mautul qalbi, uqubatul ilmi. Ini ilmunya terhukum. Nanti kalaupun datang, ilmunya diikat dengan tarifnya. Segitu aja. Anda bisa ketawa saat itu, tenang saat itu. Habis itu muncul lagi masalah, nggak selesai jadi solusi. Gitu aja. Nggak ada manfaat. Ada yang nyampaikan bukan saya. Ya, dari isi kitab. Makanya ulama-ulama ini kembalilah ke jalannya yang betul itu. Jadi ahli kitab, jangan jadi ahli proposal. Ya, jadi ahli kitab. Makanya di Timur Tengah biasanya ulama-ulama itu dirawat oleh negara. Kalau kita itu Kementerian Agamanya mendata para ulama-ulama sampai ke masjid-masjid muadzinnya digaji. Ya, kan ada zakat umat Islam. Di Indonesia ada dana abadi umat dan sebagainya. Ya, kerjasama dengan Basnas, masukkan ke satu bagian itu untuk ulama-ulama mengajar, ustadz-ustadz supaya kesejahteraannya meningkat. Jadi begitu mengajar karena sudah sejahtera, sudah bagus, nggak mikirin lagi duniawi. Di Timur Tengah begitu. Saya waktu diangkat jadi amin khutbah di Tripoli, diberikan gaji, berikan honor, dan nggak pernah terpikir tuh ulama-ulama itu nggak pernah terpikir. Makanya ustadz-ustadz, dai-dai yang datang dari luar. Ada bi'sa yang dari Mesir, Al-Azhar datang mengajar ke sini, beberapa dari syekh-syekh. Itu suka bingung di Indonesia. Ya, karena habis ngajar diamplopin. Malah bingung. Nah, kadang-kadang kebingungan itu jadi musibah. Karena setan ikut di amplopnya itu. Begitu ngajar tempat lain enggak ada amplop, setan masuk. Sini enggak ada amplopnya. Nah, ini yang bahaya. Jelas? Paham? Nah, yang kedua sebagai bagian dari akhir penutup adalah thalabul jah, mencari popularitas. Nah, ini diingatkan di dalam surah yang sangat disukai dan jadi favorit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Di surah Al-Ghasyiyah, pasangan Al-A'la biasa dibacakan dalam subuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selain surat-surat yang beliau biasa baca di lainnya. Ya, salah satunya ini Al-Ghasyiyah. Nabi selalu mengingatkan dirinya dengan surat ini. Muhammad, ingatkan orang, tugasmu hanya untuk mengingatkan, bukan menguasai orang lain. Bukan memonopoli sesuatu. Ustadz juga sama, Nabi aja diingatkan apalagi ustadz. Adi, tugasmu hanya menyampaikan, bukan monopoli jamaah, memaksa jamaah. Jangan ngaji sama orang ya. Itu sama siapa ustadz? Sama jin. Oh enggak, ngajinya di sini aja. Tidak boleh. Silahkan lepaskan. Ya. Maka bagaimana cirinya supaya ilmu berkah, supaya muridnya juga berkah? Dari guru tadi yang disampaikan kita ikuti, kita cari dengan baik. Lalu sambil mencari itu kita pun perbaiki diri. Jangan sampai gurunya sudah baik, muridnya yang tidak baik.